Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup. Di sini kami tidak hanya menyampaikan kisah, tapi membuka tabir kenyataan yang selama ini disembunyikan. Kisah yang Anda dengar malam ini bukanlah sekadar drama, melainkan sebuah kejadian yang mengguncang keadilan dan menguji batas keberanian. Bayangkan seorang istri yang lembut dan setia, tiba-tiba ditangkap paksa atas tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Dan sang suami seorang jenderal TNI bintang 3 terpaksa melanggar perintah negara demi menyelamatkan satu-satunya orang yang ia cintai dari jebakan hukum yang kejam. Satu penangkapan yang salah, satu misi penyelamatan yang nekat, dan satu malam yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, kami mengundang Anda untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan berlangganan ke channel Cerita Mengubah Hidup. Karena satu cerita bisa membuka mata, dan halu kebenaran yang bisa mengubah hidup. Langit Jakarta malam itu tampak kelabu. Awan tebal bergantung berat di atas rumah dinas, bergaya kolonial di kawasan Menteng. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya hangat ke dinding putih yang dihiasi foto-foto pernikahan. Di ruang tamu, Salsabila duduk di sofa panjang berwarna krem memandangi 2 lembar tiket pesawat ke Oslo, Norwegia yang tergeletak di atas meja kopi. Di sampingnya sebuah brosur wisata bertuliskan Aurora Borealis terlipat rapi dengan coretan kecil dari penanya daftar hal-hal yang ingin dia lakukan bersama suaminya. Di dekat jendela besar berdiri sosok tegap dalam balutan seragam hijau dengan 3 bintang di pundak Jenderal Baskara. Tapi malam itu mata tajam penuh, wibawanya tak tampak seperti biasanya. Ia menatap Salsabila dengan tatapan lembut yang langka. "Yakin gak apa-apa?" tanyanya pelan dan sedikit bergetar. Salsabila mengangkat wajahnya tersenyum tipis. Rambut hitam panjangnya jatuh ke bahu. "Aku baik-baik saja, Mas, tugasmu lebih penting." "Aku tahu itu, tapi bukan soal penting atau enggaknya. Aku janji, habis ini selesai kita ke Norwegia. Kita lihat aurora itu bareng. Aku pengen lihat senyum kamu di bawah cahaya langit." Kutub Salsabila tertawa kecil, tapi ada getir di dalamnya. "Mas selalu bilang begitu. Tapi tugasmu kan gak pernah selesai." Jenderal Baskara menatap kosong keluar jendela. Ia tahu istrinya benar. Selama 10 tahun, pernikahan tanpa anak, hampir semua waktu mereka dikorbankan demi negara liburan ini seharusnya menjadi penebusan. Tapi seperti biasa, dering telepon dari markas besar kembali merampas segalanya. "Aku harus ke Papua besok pagi. Ada konflik yang butuh aku langsung turun." Salsabila diam, tangannya yang digenggam oleh Baskara sedikit bergetar. "In Melbourne, perch ang store for daps, postables, dan dengan susawa cangkir teh panas. Kalau begitu malam ini kita nikmati dulu. Besok kamu pergi dan aku akan tetap menunggu kamu pulang." Seperti biasa, Jenderal Baskara menerima cangkir itu. Matanya tak lepas dari wajah Salsabila, penuh cinta tapi juga rasa bersalah. Ia tahu wanita di hadapannya telah menanggung terlalu banyak sepi. "Aku serius, Sal, ini misi terakhir. Habis ini kita benar-benar bisa bersama. Aku janji." Salsabila tersenyum kali ini lebih tulus. "Aku percaya kamu, Mas. Tapi janji itu berat loh. Jangan ingkar lagi." Malam itu pun berlalu dalam kehangatan sederhana. Mereka berbincang soal jaket tebal yang sudah dibeli, soal impian berfoto di bawah aurora. Jenderal Baskara hanya bisa tertawa menikmati detik-detik terakhir sebelum keberangkatan. Keesokan paginya, matahari baru menyembul. Malu-malu dari balik gedung-gedung tinggi ketika Jenderal Baskara berdiri di depan pintu rumah dinas. Tas militernya tersandang di bahu Salsabila, mengantarnya memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Hati-hati ya, Mas. Pulang cepat," bisiknya. Jenderal Baskara mencium kening istrinya.
Lama dalam, aku akan pulang untukmu. Tunggu aku, ya. Pintu mobil dinas tertutup. Dalam hitungan detik mobil itu melaju, pergi membawa Baskara menembus awan mendung. Jakarta menuju hutan belantara. Papua Salsabila tetap berdiri di beranda, menatap kosong ke jalanan yang mulai lengang. Di dalam sas semuanya dia ingin boleh duduk di sofa, meraih brosur Aurora yang masih ada di atas meja. Ia membolak-baliknya perlahan, kemudian menatapnya dengan senyum kecil. Kamu harus pulang, Mas, gumamnya lirih. Kont Jen. Dengit dingino, awik berlalu. Rumah dinas yang biasanya hangat kini sepi. Dingin Salsabila mencoba mengisi hari-harinya, memasak, menyiram tanaman, mendengarkan radio. Tapi tak ada yang benar-benar mengisi kekosongan di hatinya. Ia bahkan menyiapkan 2 piring makan, lalu membuang 1. Semuanya terasa hampa. Pagi itu ia tengah memotong wortel di dapur, ketika suara ketukan keras menghentak pintu depan. Tok tok tok. Suara keras dan tergesa-gesa. Salsabila terdiam sejenak. Tangannya berhenti bergerak. Ia berjalan pelan ke pintu, mengintip dari lubang kecil. 5 pria berseragam polisi berdiri di luar. Wajah-wajah tegang. Tangan mereka dekat dengan sabuk senjata. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu sedikit. Selamat pagi, Ibu Salsabila Baskara. Tanya seorang pria tegap dengan suara datar. Iya, saya ada apa? Tanpa basa-basi pria itu mengeluarkan selembar surat dari sakunya. Kami dari Kepolisian Jakarta Pusat. Anda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana amal sebesar 3 miliar rupiah. Ini surat perintah penangkapannya. Mohon ikut kami sekarang. Dunia Salsabila seakan runtuh. Apa penggelapan? Saya nggak ngerti. Ini salah paham. Tangannya mencengkeram kusen pintu agar tubuhnya tak limbung. Tapi polisi itu tidak peduli. Bukti sudah cukup. Silakan ikut kami dengan tenang atau kami akan paksa. 2 polisi maju memegang lengannya. Tunggu. Saya cuma ibu rumah tangga. Hom dengarnya tahu sopa ops soal dana itu. Tetangga mulai berdatangan berkerumun di pagar rumah. Tatapan penuh tanya, bisik-bisik mulai terdengar. Tapi tak satu pun berani mendekat. Dalam sekejap Salsabila telah berada di dalam mobil polisi. Tangannya gemetar, air matanya menetes. Mas Baskara, aku harus bilang ke Mas. Ia merogoh saku bajunya mencari ponsel. Tapi seorang polisi di sebelahnya segera menyambar. Tidak ada komunikasi sampai di kantor, Bu. Jauh di tengah hutan, Papua hujan turun membasahi tenda-tenda militer yang berdiri rapat di antara pohon-pohon tinggi. Aroma tanah basah menguar tajam. Di dalam salah satu tenda, Jenderal Baskara sedang berdiri membungkuk di atas meja kayu memeriksa peta operasi bersama beberapa perwira. Ia fokus, tapi matanya tampak lelah. Letnan Aditya, ajudannya, mendekat dengan wajah tegang. Pak Jenderal, ada telepon dari Jakarta. Penting Baskara mengangguk menerima telepon satelit. Di ujung sana, suara Mayor Ramdan, teman lamanya dari markas pusat Baskara, dengar. Ada masalah besar. Istrimu Salsabila ditangkap polisi pagi ini. Baskara terdiam, wajahnya langsung tegang. Ditangkap. Suaranya meninggi, membuat pasukan di sekitar menoleh. Katanya penggelapan dana amal. Tapi dari sumberku ini aneh, sangat rapi. Seperti direkayasa. Aku curiga ada sesuatu yang mereka tutupi. Salsabila mungkin dijadikan kambing hitam. Baskara mengepal tangan hingga buku-bukunya memutih. Ia menatap tajam ke arah luar tenda. Hujan masih turun deras. Aditya, serunya lantang. Siapkan helikopter. Kita ke Jakarta sekarang juga. Tapi Pak, operasi belum selesai dan cuaca sangat buruk. Aku bilang sekarang. Letnan Aditya menunduk. Baik Pak. Baskara berjalan cepat ke meja kecil tempat ia menyimpan foto kecil Salsabila dalam dompet militernya. Ia menatap foto itu lama.
Gambar istrinya tersenyum di bawah pohon flamboyan saat mereka piknik 2 tahun lalu. Aku akan bawa kamu pulang, Sal. Aku janji, Ancients or Sneers, Owners Coming. Di kantor polisi Jakarta Pusat Salsabila duduk di ruang interogasi pengap. Lampu neon berkedip dinding lembab udara, pengap menusuk. Di depannya duduk Komisaris Dharma, wajah keras dengan bekas luka kecil di pipi. Ia melempar setumpuk dokumen ke meja. Bukti sudah jelas, Bu. Salsabila rekening Anda menerima transfer dari Yayasan Amal senilai 3 miliar. Jangan berpura-pura bodoh. Ngaku aja, biar cepat selesai. Salsabila menggeleng pelan air mata kembali menetes. Saya nggak punya yayasan apa-apa. Saya cuma ibu rumah tangga. Dharma menyeringai istri jenderal, kok lugu banget. Suami Anda hebat di medan perang, tapi di sini. Saya yang pegang kendali. Ia berdiri mendekatkan wajahnya hanya beberapa senti dari Salsabila ngaku. Atau saya pastikan kamu nyesal seumur hidup. Tubuh Salsabila gemetar. Saya tak tahu apa-apa. Komisaris Dharma mendengus dingin dan meninggalkan ruangan membiarkan Salsabila sendirian dalam ketakutan dan kesedihan. Sen of Ingol. Dari piala langit min, Papua helikopter akhirnya lepas landas menembus badai. Di dalam Jenderal Baskara duduk tegak tangan mengepal letnan. Aditya berbicara di headset, Pak saya dapat info baru, kata Mayor Ramdan ini benar-benar direkayasa. Ada oknum polisi yang sedang tutupi skandal besar dan Ibu Salsabila dijadikan alat pengalihan isu. Baskara membuka mata, tatapannya dingin. Cari tahu siapa. Aku mau nama jabatan dan semua yang mereka sembunyikan. Siapa? Aku akan pulang dan aku akan hancurkan mereka. Malam telah larut, Jakarta diguyur hujan lebat. Di dalam sel tahanan Salsabila, duduk di sudut ruangan lembab yang bau. Ia memeluk lututnya, menggigil memandangi cincin kawin di jari manis. Satu-satunya pengingat akan suaminya. Mas, aku butuh kamu. Bisiknya dengan suara nyaris tenggelam dalam tangis. Bribda Tama polisi muda yang beberapa hari lalu memberinya air dan roti. Masuk diam-diam. Bu makan dulu. Jangan sampai sakit, ucapnya pelan Salsabila, mengangkat wajah matanya penuh harap. Pak, tolong sampaikan ke Mas Baskara. Bilang aku di sini. Dia harus tahu. Bribda Tama mengangguk kecil. Saya coba, Bu. Tapi hati-hati. Komisaris Dharma itu orang berbahaya. Abu Hong. Helikopter Jenderal Baskara menembus awan hitam mendarat di Halim Perdana Kusuma. Wajahnya penuh debu dan peluh, tapi tatapannya menyala. Ke kantor polisi Jakarta Pusat sekarang dalam mobil. Ia memutar ulang rekaman suara istrinya yang didapat dari Mayor Ramdan. Saya tak bersalah. Saya tak tahu apa-apa. Disusul isakan pelan menyesakkan dada. Aku terlambat, Aditya. Bu Salsabila kuat, Pak. Dia pasti bertahan sampai Bapak tiba. Di kantor polisi Salsabila dipindahkan kembali ke sel Bribda. Tama masuk terburu-buru. Bu cepat, suami ibu sudah di sini. Saya coba bawa ibu ketemu dia, tapi harus cepat sebelum komisaris tahu. Salsabila bangkit dengan susah payah. Mas Baskara, dia benar-benar datang. Ikut saya, Bu Bribda. Tama membuka pintu sel. Di saat yang sama, di lobi kantor polisi. Jenderal Baskara baru saja tiba. Ia masuk dengan langkah tegas bersama Letnan Aditya. Aku mau temui istriku sekarang. Bentaknya di meja resepsionis, polisi. Di resepsionis gugup. Tak lama, Komisaris Dharma muncul dengan senyum sinis. Sayang sekali, Jenderal Ibu Salsabila sedang diinterogasi. Anda tidak bisa menemuinya. Jangan main-main sama aku, Dharma. Aku tahu istriku tak bersalah. Lepaskan dia, atau aku yang akan ambil sendiri. Ini wilayahku, Pak Jenderal. Anda mungkin hebat di medan perang, tapi di sini, aku yang berkuasa. Tiba-tiba, pintu lorong terbuka. Salsabila muncul dituntun.
Bribda Tama. Matanya bertemu dengan mata suaminya. Mas jeritnya Salsabila. Jenderal Baskara langsung berlari. Tapi dua polisi lain segera menghadang dan mendorongnya. Dharma memberi isyarat pada anak buahnya. Zahra ditarik, masuk lagi. Lepaskan dia. Baskara melawan tangannya, mencoba meraih Salsabila, tapi pintu lorong tertutup dengan dentuman keras. Baskara meninju dinding, nafasnya terengah. Ia menatap, Dharma, kau akan menyesal. Dharma, aku akan hancurkan kamu. Dharma hanya tersenyum tipis. Silahkan, strangers. Siapa? Tapi ingat, ini bukan medan perangmu. Keesokan paginya, suasana di markas TNI Cilangkap penuh ketegangan. Di ruang rapat kecil, Jenderal Baskara berdiri di depan peta besar kantor polisi Jakarta. Pusat 10 anggota pasukan elit berdiri tegak di sekelilingnya. Letnan Aditya berdiri di samping memegang tablet. Berisi laporan intelijen terbaru, Pak Mayor Ramdan dapatkan dokumen penting. Komisaris Dharma terlibat penggelapan dana proyek infrastruktur puluhan miliar. Kasus Bu Salsabila hanyalah pengalih perhatian. Wajah Baskara mengeras, jadi dia pakai istriku sebagai tameng salah orang. Ia menatap tajam pasukannya. Malam ini, kita masuk, kita ambil Salsabila, kita tangkap Dharma. Siapapun yang menghalangi, anggap musuh. Paham-paham Pak Jenderal, suara mereka bergema ini. Malam tiba, hujan turun gerimis. Di belakang kantor polisi, 3 mobil hitam berhenti di gang sempit. Tanpa logo, tanpa suara Baskara, mengenakan rompi anti peluru pistol di tangan. Wajahnya tegas. Di sampingnya Aditya mengangguk. Penjaga di pintu belakang ada 4 orang. Nonaktifkan mereka, tapi jangan bunuh kalau bisa. Kita bukan penjahat. 2 anggota maju cepat. Dalam hitungan detik, 4 polisi penjaga dilumpuhkan dengan pentungan listrik. Gebayun senyap efisien. Pintu belakang terbuka. Tim menyelinap masuk lorong gelap. Turat Asel Salsabila mendengar suara langkah tergesa dan bisikan. Ia berdiri jantung, berdegup mas. Alarm tiba-tiba meraung, lampu merah berkedip. Suara teriakan polisi memenuhi lorong pasukan Baskara bergerak cepat. Di sudut lorong 3 polisi bersenjata muncul. Tapi pasukan elit TNI lebih terlatih. Dalam satu gebayun, musuh dilumpuhkan tanpa suara jenderal. Baskara tiba di depan sel. Di balik jeruji, Salsabila berdiri. Wajahnya basah air mata. Salsabila mas. Ia menarik pintu sel, tapi terkunci. Aditya maju cepat membuka dengan alat kecil. Klik pintu terbuka, Baskara berlari memeluk istrinya. Aku di sini. Maaf aku terlambat. Tapi kamu aman sekarang. Salsabila menangis dalam pelukannya. Pak, kita belum selesai, kata Aditya. Dharma masih di atas Baskara mengangguk. Ia menatap dalam ke mata Salsabila. Kamu ikut Aditya ke mobil. Aku urus Dharma. Malam ini, semua akan selesai. Salsabila memegang tangan suaminya erat. Hati-hati mas. Aditya menggandeng Salsabila keluar lewat pintu belakang. Sementara itu, Jenderal Baskara dan 4 prajurit lainnya menaiki tangga menuju lantai atas. Di lantai atas kantor polisi Jakarta Pusat Komisaris. Dharma berdiri di dalam ruang kerjanya. Tangannya menggenggam pistol. 2 anak buahnya berdiri di sisi kanan dan kiri. Wajah mereka cemas mendengar bunyi alarm. Dan suara langkah mendekat pintu didobrak. Jenderal Baskara masuk lebih dulu, pistol teracung. Di belakangnya 4 anggota pasukan elit, siap dalam formasi bertahan. Sudah cukup. Dharma bentak Baskara. Kau pikir bisa sembunyi di balik tuduhan palsu? Semua bukti penggelapanmu ada di tanganku. Dharma tertawa kecil, tapi nadanya gugup. Kau tak punya apa-apa, Jenderal. Ini cuma gertakan murahan Baskara memberi isyarat. Salah satu anggota pasukan melemparkan USB ke atas meja kerja. Dharma rekaman, dokumen transfer rekening. Semua ada di situ, termasuk interogasi ilegal terhadap istriku. Kau selesai,
Wajah Dharma mendadak pucat. Ia panik dan langsung menembak ke arah Baskara. Peluru meleset. Dalam sepersekian detik, pasukan TNI bereaksi. 2 anak buah. Dharma dilumpuhkan dengan pukulan terarah. Dharma disergap, dipukul jatuh ke lantai, lalu diborgol. Darah mengalir dari pelipisnya. Wajahnya babak belur. Jenderal Baskara berdiri di atasnya. Nafasnya berat. Matanya membara. Kau sentuh istriku, kau sentuh hidupku. Sekarang rasakan akibatnya. Di luar Salsabila telah aman di dalam mobil bersama Letnan Aditya. Saat Baskara keluar dari kantor polisi membawa Komisaris Dharma yang terborgol seluruh pasukan siaga sudah tiba. Ia menyerahkan Dharma kepada tim cadangan, lalu berlari membuka pintu mobil. Salsabila langsung memeluknya. Erat panjang, kita pulang Sal. Semua selesai. Aku tahu kamu akan datang. Mas, bisiknya dengan suara gemetar bahagia. Pagi menyelinap pelan ke rumah dinas di Menteng. Udara masih dingin sisa hujan semalam. Salsabila duduk di sofa dengan cangkir teh mengepul di tangan. Wajahnya masih pucat, tapi mata yang beberapa hari lalu dipenuhi ketakutan, kini mulai kembali bersinar. Di sampingnya Jenderal Baskara duduk tenang mengenakan seragam sederhana. Tangannya menggenggam erat jemari istrinya, seolah tak ingin melepaskan lagi. Bekas luka kecil di pergelangan tangan menjadi pengingat nyata dari malam yang hampir merenggut segalanya. Televisi di sudut ruangan menyala. Breaking news. Komisaris Dharma resmi ditahan. Ia divonis penjara seumur hidup atas penggelapan dana proyek. Puluhan miliar rupiah. Bukti yang diserahkan oleh tim Jenderal Baskara menjadi kunci dalam membongkar skandal korupsi ini. Salsabila menoleh. Akhirnya selesai. Mas. Baskara mengangguk. Pelan aku yang harus minta maaf. Aku pikir tugasku cuma di luar sana, tapi ternyata musuhku ada di dalam sistem. Jangan bilang begitu. Kamu selamatkan aku. Itu yang paling penting. Mereka saling berpelukan. Untuk pertama kalinya sejak hari penangkapan, mereka benar-benar bisa bernapas lega. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Tok-tok pintu, rumah diketuk Letnan Aditya. Masuk membawa kabar serius. Pak Jenderal, ada panggilan dari markas besar. Mereka ingin investigasi soal serbuan semalam. Bapak bisa kena sanksi Salsabila memegang tangan suaminya erat. Mas, aku tak mau kamu kehilangan segalanya karena aku Jenderal Baskara, menatapnya dengan tenang. Kamu adalah segalanya buatku, jabatan cuma seragam. Tapi kamu nyawaku. Jan. 2 hari kemudian, ruang sidang internal TNI Jenderal Baskara berdiri di depan panel perwira tinggi, seragam lengkap. Bintang 3 berkilau Jenderal Baskara. Kata pimpinan sidang, Anda sadar tindakan Anda malam itu melanggar hukum. Anda membawa pasukan menyerbu kantor polisi. Anda bertindak seperti pemberontak Baskara, menatap lurus. Saya sadar, Pak. Tapi istri saya dijebak dalam konspirasi besar. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan kebenaran. Jika itu salah saya, terima. Hukumannya sidang berlangsung panjang. Tapi dengan semua bukti, rekaman dokumen dan laporan intelijen panels, akhirnya menjatuhkan keputusan Baskara tetap dipertahankan di jabatannya. Dikenai peringatan keras dan pemotongan gaji selama 6 bulan. Ia menerimanya dengan tenang, karena ia tahu ia sudah menang dalam pertempuran yang jauh lebih besar. Di pengadilan sipil Komisaris Dharma, berdiri di hadapan hakim, wajahnya yang dulu penuh arogansi, kini menunduk dalam kekalahan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pengampunan. Di antara penonton, Bribda Tama, polisi muda yang membantu Salsabila, tersenyum kecil. Keadilan telah ditegakkan. Malam itu di balkon rumah dinas Jakarta,
Akhirnya cerah Salsabila dan Baskara berdiri berdampingan. Bintang-bintang berkelip di atas langit. "Kamu masih mau ke Norwegia?" tanya Baskara menyandarkan dagunya ke kepala istrinya. Salsabila tertawa, kecil bersandar ke dadanya. "Iya mas, tapi kali ini aku nggak mau ditinggal lagi. Aku janji, kita akan lihat aurora itu dan aku akan lindungi kamu. Selalu aku juga akan lindungi kamu mas." Mereka berdiri di dalam diam, memandangi langit malam yang luas. Badai telah berlalu meninggalkan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Kisah ini bukan sekadar drama. Ini adalah cermin dari kekuatan cinta sejati. Cinta yang berani melawan ketidakadilan cinta yang melampaui pangkat hukum dan batas nyawa. Jika kamu percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan, bahwa kebenaran selalu menang, like video ini, subscribe ke Cerita Mengubah Hidup, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Karena satu cerita bisa membuka mata, bisa menggetarkan hati, bisa mengubah hidup.